Yo, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin, teman-teman. Jadi memang ini sudah memasuki bulan yang baru, semangat baru teman-teman ya. Jangan putus ataupun jangan pantang menyerah gitulah ya teman-teman. Untuk kita mungkin yang lagi bermain trading ataupun investasi di market, khususnya market cryptocurrency. Oke, jadi akan melanjutkan video Bitcoin yang kemarin sudah saya update ya. Jadi terakhir kali kan kita lihat itu false break dari 24.000, adanya indikasi apa, dan kenapa alasan saya pribadi itu nggak FOMO ketika si Bitcoin itu break dari kisaran 24.200 dolar itu dia break ya, sempat ngepump, dan saya pribadi itu nggak FOMO, nggak takut ketinggalan. Kenapa? Sudah saya jelaskan di video terakhir kemarin ini sekitaran 23 jam atau 24 jam yang lalu. Oke ya, jadi lanjut aja langsung ke inti videonya. Jadi ini untuk USDT dominance dulu secara time frame 4 jam. Jadi ini pembahasan terakhir saya ambil dari swing low-nya aja ya di sini. Swing high terakhirnya dia ketika pullback ke atas, ke swing low terakhirnya dia ketika dia dibikin fake out terhadap box warna kuning ini atau area range kuning ini, teman-teman ya. So, kita mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Dan sekarang ini dia lagi coba testing kembali ataupun struggling di retracement 0,5-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Dia beberapa kali percobaan di sini, percobaan kemudian karena rejection. Ini akan sedikit saya gedein ya di sini karena rejection. Kemudian di sini dia sedang struggling nih, sideways ya di antara range retracement 0,3 bagian bawah sini dengan retracement 0,5 bagian atasnya. Ya, jadi next target itu ada di box warna merah atas ini, teman-teman. Ya, yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area supportnya dari pergerakan si USDT dominance ya. Kemudian di flip pasti menjadi resistance gitu kan. Nah, di situ juga ada bantuan dari EMA 34 atau garis warna biru, plus di situ juga ada retracement 0,6 atau di sekitar 6,28, 6,3%, sekitar range area itu bisa diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan at least untuk jangka pendeknya si USDT dominance ini masih bisa melanjutkan penguatannya, at least testing di area sini, maka untuk jangka pendeknya kemungkinan kita bisa melihat untuk si Bitcoin masih kembali tertekan. So nanti perlu sekali diperhatikan jikalau memang dia sudah testing di box warna merah ini, reaksinya seperti apa teman-teman ya. Reaksinya seperti apa? Apakah langsung kena rejection atau malah dia mampu breakout? Kalau misalkan dari area sini dia malah mampu mengalami penguatan kembali, so untuk Bitcoin bisa lebih tertekan lagi chance-nya. Tapi kalau misalkan dari area sini kita melihat adanya rejection yang cukup strong ya, yang mengakibatkan untuk si USDT dominance ini mengalami koreksi lagi atau penurunan kembali ke mungkin ya box atau range area zona warna kuning ini sekitar 6,09 atau 6,12%, maka kita bisa lihat untuk Bitcoinnya itu rebound gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja beberapa area krusial untuk terdekat dan jangka pendek pada USDT dominance, khususnya ini time frame 4 jam teman-teman ya. Karena kita bisa lihat sebelumnya ini dia udah turun terus. Jadi kalau misalkan let's say dia mengalami pemantulan ke beberapa area terdekatnya, itu adalah hal yang wajar, sama seperti Bitcoinnya dari kemarin kita bisa lihat dia naik terus ya, dan belum adanya koreksi yang lumayan. Jadi kalau misalkan let's say Bitcoinnya sekarang koreksi, itu adalah hal yang sangat wajar. Next, ini untuk si Bitcoin secara weekly time frame, yes. Jadi ini ada garis warna merah ya teman-teman. Ini adalah MA200 yang biasa banyak orang bilang oh ini adalah salah satu indikator ya penentu si Bitcoin dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini memang akhirnya ya Bitcoin secara weekly time frame dia mampu close candle di atas MA200 atau garis warna merah ini ya. Ini akan saya gedein dulu lawar. Kita bisa lihat di sini ya. Dia mampu close di atasnya. Ya, di sini memang adanya saya udah tandain gitu zona bagian atas atau resistennya ketika memang kita tersideways di range bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan let's say dia benar-benar mampu break, ya next target di bagian atasnya. Ini sampai ke kisaran 28.000, 29.000 dolar gitu ya bagian atasnya, dan bagian bawahnya itu di sekitaran 23.000 dolar. Nah, sekarang pertanyaannya kan pasti banyak yang nanya, oke, sekarang ini Bitcoin udah mampu close candle weekly di atas MA200. Apakah dia bakalan lanjut langsung naik ataupun dia malah cuman seperti a false break kemudian melanjutkan penurunannya? Well, kalau misalkan menurut saya pribadi, saya lihatnya ini ya cukup positif ya, karena memang close candle-nya itu di atas MA200. Cuman dia ini nutupnya tuh nggak benar-benar strong. Kalau misalkan let's say benar-benar strong, warna hijaunya ini lebih gede lagi gitu. Tahu kan maksudnya close candle warna hijaunya itu lebih pekat lagi, lebih tebel lagi ke atas gitu. Kalau misalkan seperti ini ya
bagus tapi nggak bisa dibilang terlalu bagus juga gitu ya. Dan ingat ini secara weekly. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candle yang lainnya pun ya, secara weekly time frame dia bikin tail candle ke atas, dia bikin tail candle ke bawah. Sama dan nextnya lagi. Ya, jadi kita bisa lihat karakteristiknya secara weekly time frame itu masih kemungkinan aja dia ini bikin tail candle bahkan jebolin MA 200 ya nih ke bawah gitu. Baru nanti mungkin close candle-nya di atas sama seperti sebelumnya. Kita bisa lihat ya. Jadi seperti ditekan turun, nah nanti baru disorong naik lagi gitu. Jadi bikin tail candle bahkan nembus area MA 200. Kalau sekarang kan posisinya semenjak saya bikin ini ya, sekarang ini posisinya di 22.880 dolaran lah. MA 200 ya sekarang ini posisi sekarang. Jadi bisa aja dibikin tail candle-nya itu turun ke bawah gitu ya. Kemudian naik lagi seperti sebelumnya nih. Ya berakhir-akhir semoga close-nya di atas semoga. Jadi memang kalau misalkan yang nanya apakah masih bisa turun, ya masih aja ada aja kemungkinan untuk dia turun bikin tail candle seperti ini. Dengan harapan nanti ujung-ujungnya dia close candle di bagian atas. Nah itu menjadi hal yang lebih positif lagi karena terkonfirmasi the next candle-nya lagi itu bullish candle diiringi dengan tail candle cukup mungkin cukup panjang atau lumayan gitu ya tail candle-nya. Itu mengindikasikan oke, si Bitcoin-nya mungkin akan rebound ataupun ya kita perlahan lah melihat dia bisa visit ke kisaran 28 sampai 29 ribu dolar. Jadi itu dulu disclaimer-nya ya teman-teman. Jadi bukan berarti dia close di atas MA 200, oh ini bakal langsung ngepam, bukan. Ya masih ada kemungkinan dia penurunan. At least kalau weekly berarti nanti kita lihat dia bisa bikin jarum ke bawah gitu ya. Next, ini secara daily time frame. Yes, jadi terakhir kali kita ataupun saya pribadi udah bahas ya, dia belum benar-benar mampu break dari box warna hijau ini. Ini di sekitaran 24.000 sampai 24.300 dolar lah, sekitar area itu dia belum mampu benar-benar break. Kemudian kita bisa lihat ya, terakhir kali ya di sini. Ini tail candle bagian atasnya itu bikin jarum ke atas ya itu ya. Ini cukup sering. Ya berarti menandakan buyernya itu belum benar-benar mampu kuat ngedorong harganya naik lagi. Dan tekanan seller itu masih lebih dominan di kisaran area itu simpelnya seperti itu. Dan sekarang ini daily-nya berada di bawah EMA 55 atau garis warna merah ini. Ya jadi memang kalau misalkan yang nanyain dia lanjut turun ke kisaran berapa secara daily-nya, ini masih kita bisa bergunakan ya untuk garis warna kuning ini yang sebelumnya menjadi trendline resistance and then pasti di flip menjadi support. Itu di sekitar 22.900-an dolar, sekitar range area situ. Lebih bawahnya lagi kita bisa manfaatkan EMA 34 atau garis warna biru ini kalau posisi sekarang ya kisaran 22.500-an dolar ya, sekitar area situ. Itu menjadi dua next target support yang perlu sekali kita perhatikan untuk Bitcoin secara daily time frame-nya gitu ya. Jadi ketika memang dia ini drop ya, ini masih aja bisa dia testing ke atas untuk dia bisa melanjutkan penurunan atau koreksi wajarnya. Nah kalau misalkan ditanyain apakah ini koreksinya wajar, ya menurut saya pribadi seperti yang barusan saya bilang, ini bentuknya koreksinya wajar. Kita bisa lihat aja, nggak usah deh dari candle yang ini kita nggak usah bandingkan ya. Kita bandingkan dari candle hijau yang terakhir aja dengan candle penurunannya dia. Ini satu candle aja baru dibalas 1, 2, 3, 4 candle yang istilahnya dicicil bertahap turunnya. Gitu ya. Jadi memang kenaikannya di sini ya, kekuatan buyernya sama tekanan dari si seller itu ya bisa dilihat untuk jangka pendeknya masih lebih besar tekanan dari si buyer. Kalau misalkan kita bandingkan dengan bullish candle terakhirnya secara daily time frame dengan beberapa candle terakhirnya sampai hari ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan candle-nya dicicil kecil ini, turunnya otomatis secara korektif dan ya itu masih lebih besar probabilitasnya untuk Bitcoin masih bisa punya chance melanjutkan kenaikannya setelah koreksi korektif terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran dan pandangan saya pribadi ya untuk melihat si Bitcoin ini. Jadi ini adalah koreksi yang wajar, ngejar ke beberapa next target support gitu ya. Oke, next ini secara time frame 1 jam. Oke, secara time frame 1 jam, dia memang kita bisa lihat terakhir kali ini false break ya. Di sini false break untuk si Bitcoin-nya, kemudian melanjutkan penurunannya. Dia sempat nge-spike lagi masuk ke box warna merah ini ya. Ini di sekitar range 24.000 sampai 24.300-an dolar lah, sekitar area situ. Dia sempat nge-spike lagi, kita bisa lihat ya. Dia sempat nge-spike bikin jarum, kemudian turun gitu ya. Teman-teman, close-nya di tengah-tengah, kemudian sempat mantul dikit, kemudian ke reject. Jadi memang ini ya kita ataupun saya pribadi ini cukup yakin ya ini permainan bandar untuk istilahnya kenain stop loss lah buat yang ngambil short ataupun buat yang ngambil long lah untuk si
Bitcoin. Nah, kemudian seperti biasa saya akan menggunakan bantuan dari si kakek Fibo ya. Jadi memang masa-masa dimanapun ya pasti saya menggunakan bantuan dari si kakek Fibo. Kemudian saya tarik dari swing low ke swing high-nya dia terakhir kali terjadi false break. So kita mendapati beberapa golden ratio. Kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Saya kemarin tuh ada tandain juga di box hijau gitu ya, kurang lebih di sinilah sebelumnya menjadi area support and then resistance. Ini warna hijau ya. Nah, sorry itu luarnya doang, dalamnya juga dong hijau. Oke. Ini menjadi target pemberhentian atau koreksinya si Bitcoin. Cuman dia sekarang ini posisinya sedang testing terhadap retracement 0,3-nya nih, atau di sekitaran $23.100 lah, sekitar range area situ nih akan saya tandain dengan box warnanya juga kuning juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dia sedang testing nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dia masih mendapati ataupun kita lihat dia bisa rebound pun ya, palingan untuk karyanya kalau rebound untuk jangka pendek nih ya. Ini untuk rebound untuk jangka pendek maybe menurut saya di kisar-kisaran ini. Ya di sekitar area sini akan saya tandain dengan box warna orange. Ini di sekitar area 23.400-an sampai 23.600 $. Di situ ada EMA 34 ya, garis warna biru ya di sini. Kemudian di sini sebelumnya kita bisa melihat berfungsi sekali untuk menjadi resisten, kemudian beberapa kali menjadi support dari pergerakan si Bitcoin ketika dia sideways mencoba tembus atau breakout terhadap level $24.000. Jadi let's say kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya at least ke next target terdekat ya, kita bisa lihat terlebih dahulu nanti reaksinya seperti apa. Mungkin bisa dimanfaatkan short dan lain sebagainya ya. Balik lagi nanti perlu sekali diperhatikan untuk reaksi dari si seller dan bayarnya juga ketika memang sudah visit ke kisaran area range ini gitu ya. Kalau misalkan dia mampu break ya pasti OTW ke next target kisaran $24.000 gitu. Tapi untuk jangka pendek bisa diperhatikan dulu untuk box warna orange ini terlebih dulu ya. Nah, kemudian kalau misalkan berbicara next support pasti di retracement atau ya Fibo ya, ini 0,5% di sekitar 2.500 sampai $22.700. Kita bisa lihat juga dari pergerakan terakhirnya pun di area sini nih. Nah, ini menjadi support juga tahanan ketika memang dia udah penguatan, pullback ya. Nih naik lagi pullback ya, kemudian melanjutkan penguatan yang lumayan signifikan. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk menjadi next target support yang potentially bisa aja divisit sama si Bitcoin ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk next resistance terdekat. Kemudian untuk support sekarang yang sedang ditesting, untuk next target supportnya si Bitcoin. Ini secara time frame 1 jam kita bisa lihat lebih detail lagi. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Nanti kalau misalkan dia lanjut koreksi pun visit ke kisaran sini perlu sekali diperhatikan ya, reaksinya seperti apa dari si buyer. Seperti sebelumnya, apakah dipertahankan? Berarti kalau misalkan benar-benar dipertahankan, kita akan melihat di sini adanya reaksi yang lumayan. Tapi kalau misalkan di area sini dianggap kurang menarik ya bisa aja dia lanjut turun lagi, ngetes ke retracement 0,6-nya atau sekitaran $22.200-an. Jadi kurang lebih seperti itu aja penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa terbantu, bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video sama profit.